Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atani billahi tiyati rabbi fadlina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim anta dzul ali. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhallahu salamullah alaika rabbini binillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadrati Allah amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Syekhuna wa murabbina Mbah Abdul Majid bin Mbah Muhammad Ma'ruf qaddasallahu sirrahu mu'al sawakitiyah yang tansah kita yakini sebagai penolong kita, yang tansah kita muliakan, yang tansah kita dereki, lan yang tansah kita damba doa restune. Wal mukarramah mbahnya Sofiah Majid radhiyallahu anha Ummul Waqiti sekaligus imam main sebelah kanan yang kami muliakan, yang kami taati, lan yang tansah kula dam restune. Para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, para pejabat mulai lurah sampai pusat yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, panitia pelaksana acara tasakuran yang dihadiahkan kepada Bapak Carik Abdul Ghani sebagai Ketua PSW dan Penyembayan. Sebenarnya acara ini itu mulai awal, tetapi sebenarnya Allah menggariskan yang lain. Kita syukur saja. Saudara-saudaraku pengamal yang saya cintai, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa tasakur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Khususnya kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara tasakuran di malam hari ini, acara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang penuh inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, acara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari junjungan kita Sahibul Syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ikroman wa mahabbatan dengan penuh takbir. Marilah kita haturkan kepangkuan para wali Allah, para kasih Allah, min awali hingga akhir. Wabil khusus beliau Gharizal Maradhi, dengan harapan beliau-beliau yang kita sebut di atas berkenan, khususnya beliau Rasulullah SAW memberikan jangkungan syafaat tarbiyah barakah karomah kepada kita semua, sehingga acara malam ini benar-benar bermanfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berefek samping masyarakat lekas-lekas berbondong-bondong fafiru illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati,
mengenai soal-soal yang akan kami sampaikan, khususnya yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku. Saya Al-Fakir yang bodoh, minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kata-kata yang akan saya sampaikan nanti. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi mulai awal sampai akhir sudah singgung, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbah Kiai Woto, Ustadzah Aisyah Ratu, Kiai Mas Duki, yang mana telah menyampaikan semuanya, dan itu saya anggap istimewa. Karena itu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesediaannya. Jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan mendapat itu subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita introspeksi diri. Kita tengok ke belakang sebentar. Akankah beliau Mbah Yai masa dia senafas dengan Al-Quran? Akankah beliau seirama dengan Kang Nabi Muhammad SAW? Akankah beliau seirama dengan firman Allah SWT? Itu bisa kita buktikan dan kita lihat. Untuk melihat itu malah kita tengok ke belakang. Untuk apa beliau Mbah Yai menceritakan soal ajarannya? Dan bagaimana sistem daripada perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Senafaskah dengan Al-Quran? Senafaskah dengan Rasulullah? Senafas dengan perintah Allah SWT? Itu bisa kita buktikan salah ini. Mbah Yai menciptakan amal wakidiyah. Amal wakidiyah menurut arti istilah beberapa doa yang tertulis dan terkandung dalam amal wakidiyah, mulai Fatihah Al-Qadroti sampai Fatihah Al-Muja, itu disebut sholawat ma'rifat. Terus beliau juga menaklif ajaran wakidiyah yang disebut ilmu wakidiyah. Ilmu wakidiyah ini itu juga mencerminkan sebagai Islam dan iman. Ada lahir, ada batin. Seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Kiai Mas Duki. Nyambung. Listrik itu kabelnya kalau mentok tidak mungkin bisa makan. Seperti apa yang dilakukan Kiai Mas Duki tadi. Nah beliau tahu itu, sehingga beliau menciptakan ilmu lahir dan batin, di mana ilmu batin itu yaitu lillah billah, lirasul birasul, lilaus bilaus. Sedangkan ilmu lahir merupakan Islam itu yuk tikulah di saking akal takdimun amal suman anfa fal anfa lahir. Jadi kalau ngisi bidang itu pasti lahir. Dan ilmu akidiyah mulai lillah hingga lilaus itu merupakan batin, di mana ilmu itu sebagai keimanan kita. Sedangkan yukti dan seterusnya itu adalah ilmu lahir. Nah di sini beliau itu mengajarkan tata cara hubungan bermasyarakat, tata cara hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau itu menciptakan ilmu, yang ilmu itu menjadikan kita sebagai seorang makrifat. Makrifat itu apa pengertiannya? Secara bahasa bisa disebut tahu diri.
atau jati diri. Seperti contoh, jati diri kita sebagai orang Islam apa? Harus meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kita. Harus meyakini Rasulullah sebagai sang penyelamat umat. Makanya sholat kita disebut sholat ma'rifat. Allahumma kaman tahu. Itu apa artinya? Kita mohon kepada Allah agar tenggelamkan di dalam samudera keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus biasa di Rasulullah apa pengertiannya? Biasa di Rasulullah itu sebenarnya kita menjawab panggilan dari Rasulullah pada waktu nazak sakaratul maut. Beliau betapa sakitnya merasakan nyawanya keluar dari raga saat dicabut malaikat. Kemudian beliau dawuh, "Hai Jibril, kalau memang sakitnya seperti ini sebaiknya saya tanggung, umatku tidak mungkin tahan menanggung berita seperti ini." Di saat beliau sudah sakaratul maut, beliau begitu kasar pada maknya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau bahaya mengajar kita menjawab panggilan Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Setelah beliau ummati kita, ya Sayyidi, ya Rasulullah, umatku, umatku. Kita menjawab, duhai pimpinanku, duhai utusan Allah. Makanya faedah daripada ya Sayyidi menjadikan hati. Dan penjernaan hati itu langsung dari Rasulullah sahabat beliau. Karena beliau berkenan, beliau senang. Ummati. Kalau kita tidak berbiasa Sayyidi ya Rasulullah, bagaimana beliau? Satu contoh, panjenengan dengan dadah putra panjenengan itu sakit, celuk si fulan putra jenengan betul jawab, kalau yakin jenengan kecewa. Anane bisa jenengan nyeluk si fulan, si David, si siapa? Oh nggih, dalem mboten napa, insya Allah panjenengan kok. Begitu juga sama dengan Rasulullah SAW. Bisa beliau manggil ummati, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Beliau lakukan. Dan di saat kita ya Sayyidi, ya Rasulullah, beliau seketika itu bersama kepada kita. Maka itu fungsi daripada ya Rasulullah untuk menjadikan hati ma'rifatilah. Karena beliau langsung yang menangani. Sebab sholawat dia itu adalah sholawat ma'rifat, di mana ma'rifat sebenarnya tahu diri. Orang yang ma'rifat tahu diri, siapa diri kita, siapa adanya Tuhan kita. Jadi kita sudah tahu apa kewajiban kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ma'rifat. Terus ilmu akidiyah. Beliau mbahnya pernah tahu. Semenjak Quran diciptakan, belum ada ilmu seperti ilmu di akidiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu ilmu yang bisa diceritakan secara akal, yang sifatnya batiniah, yang bisa dipelajari secara akal, yang sifatnya rohaniah. Apa itu? Lillah, billah, lil rasul bil rasul, lil ghaus bil ghaus. Sekarang mana ada
sebelum kita mengetahui dan mengenal ilmu hakikiyah, kita macul, roh kita juga macul. Kita ke kantor desa, roh kita juga kantor desa. Tapi hakikiyah tidak. Ilmu hakikiyah adalah ilmu kunci daripada Al-Quran. Satu contoh, Pak Carik ke kantor kelurahan, kemudian saya ke kantor kelurahan, saya niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niati mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya niati makmum atau lil ghaus derek di melu zaman. Itu masih separuh, itu pun sudah baik. Apalagi ditambah semua ini karena jasa beliau Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah tidak mungkin kita bisa seperti ini. Kalau tidak ada beliau zaman kita tidak mungkin seperti ini. Kemudian ilmu ma'rifatillah berjalan. Semua ini yang menciptakan, menggerakkan, mengerti Allah. Sebab kita kemana-mana dalam setiap gerak-gerik kita, bahkan setiap naik dan turun nafas kita, tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita terapkan, insya Allah jasad kita macul, jasad kita ke balai desa, akan tapi roh kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada ilmu seperti itu sebelum tahun nanti kan? Enggak ada. Yang kedua, ilmu Islam syariat. Kenapa kita menerangkan batasnya dulu? Karena susunannya diredaksi dan yang dikenali baik batasnya dulu. Karena pada umumnya manusia itu mengikuti hati. Di dalam diri manusia ada sebuah daging. Apabila daging itu baik, maka manusia baik. Apabila seonggok dan itu jelek, manusia jelek. Itu yang terjadi. Sehubungan manusia mengikuti hati, beliau menaklif ilmu hakikiyah dari dalam dulu. Kemudian kita penerapan yukti kula di hakikah, mengisi bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sing macul, sing usadah ngulangnya masjid, sing nelayan golek iwak nang laut. Itu namanya ngisi bidang. Dan ngisi bidang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam mengisi bidang pasti suatu waktu menemui satu waktu kita harus mengerjakan bidang yang sama. Maksudnya gini, dalam satu waktu kita ada dua bidang yang harus kita kerjakan. Sedangkan kita orangnya satu, tidak mungkin mampu melakukan dua bidang dalam waktu bersamaan. Kecuali orang-orang terpilih. Seperti saya. Yakin sama, belum mampu. Beliau mengajar kita sebagai layaknya manusia umum itu misi bidang. Dan dalam misi bidang, apabila sewaktu-waktu dalam satu waktu ada pekerjaan yang harus kita lakukan, itu bagaimana? Nah, beliau menciptakan ilmunya, yaitu takdirul alham. Apa maksudnya? Memilih mana yang lebih penting di antara dua pekerjaan yang harus kita lakukan dalam satu waktu. Nah, dalam memilih yang lebih penting ini kita tinjau dari kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita tidak mampu sama-sama kenyang, satu aku kudu kantor.
Mergo aku bar lara. Ngoten nggih. Kita habis sakit. Awake dhewe bar lara. Gak mlebu kantor 3 dina. Terus di saat 3 dina pas enek wong mati, ngapunten nggih, enten wong sedo. Teng sekitar awake dhewe. Tanggane awake dhewe mepet tembok. Terus pundi? Aku kok mlebu kantor engko piye? Aku tanggo. Tapi engko lek gak mlebu kantor, aku wis 3 dina gak mlebu. Kok dipecat piye? Ini kalau kita lihat dari kepentingan ibadah sama saja. Sama-sama pentingnya. Kemudian kalau itu terjadi, maka beliau memberikan jalan keluar itu summa anfa bal anfa. Yang artinya memilih yang lebih manfaat daripada yang manfaat. Dalam hal ini beliau mengajarkan kita meninjau ranah ini dilihat dari segi kemanusiaan, belum minan nas. Nah, kalau kita lihat dari segi kemanusiaan, kita bisa memilih, yakin kita bisa memilih kepentingan manusia dengan manusia lain. Pasti kita akan memilih, kita kerjakan ke tetangga kita dulu yang meninggal. Mas gampang lah, Mas Renze. Insya Allah umumnya kantor kalau gak apa-apa, senajana gak nunggu dino. Insya Allah juraganku atau bosku iso nerima. Lah kowe gak nunggu dino kok? Iki kan nunggu kok telat. Ngapunten bos, ngapunten Pak. Tunggu kula mati. Oh ya wis. Itu yakin pas terjadi. Nah, sebelum beliau itu menciptakan ilmu seperti itu, maka ilmu itu sebelum tahun 63 tidak ada. Itu yang pertama. Dan keistimewaan lain, ilmu wahidiyah itu senafas dan kunci daripada Al-Quran. Terus yang kedua, sholawat ma'rifah. Nanti kita gaduhkan, kita gandengan dengan Al-Quran dan Rasulullah cocokkan. Senafas tidak. Sholawat wahidiyah. Sholawat itu bapak sholawat kok enggak yang lainnya. Banyak berbagai dasar, tapi yang jelas sholawat paling istimewa, zikir yang paling istimewa sholawat. Zikir kok enggak la ilaha, enggak, maaf. Zikir itu apa? Zikir itu sebenarnya hakikatnya pengertian ingat kepada Allah, zikir. Ingat kepada Allah adalah zikir. Zikir apa? La ilaha illallah. Zikir apa? Sholawat wahidiyah. Zikir apa? Sholawat karya. Zikir teman. Kemudian wirid. Apa wirid itu? Wirid itu sebenarnya kalau kita lihat dari arti bahasa, melakukan zikir dengan bacaan-bacaan itu wirid. Itu zikir, itu wirid. Dan apa faedahnya wirid sholawat wahidiyah? Insya Allah faedahnya banyak. Khususnya menjernihkan hati maknabillah. Terus kalau kita zikir dengan sholawat wahidiyah, wirid dengan sholawat wahidiyah. Terus kalau itu tidak ada peningkatan, maka kita salah melakukan. Kok bisa salah? Karena beliau sudah mengajarkan terus makmum kepada beliau. Kalau kita tidak makmum kepada beliau, insya Allah zikir sholawat wahidiyah tidak ada manfaatnya, hanya di dunia majusi. Karena beliau sudah mengajar kita terus mengikuti bimbingan beliau zaman.
Kalau kita linggos, mau beliau, saya yakin berzikir itu akan jadi waris. Berzikir kita lakukan wirid akan menjadi waris. Waris itu apa, Gus? Waris itu adalah buah daripada wirid. Contoh, kita terbiasa membaca amalan Sholawatiyah dalam satu hari atau malam dengan aurat bilangan yaumiyah 1 kali. Terus kita nggak melakukan wirid itu, kita ada yang merasa kehilangan. Aku mau kok gak tenang ya? Apa? Nyapa kok gak tenang? Apa singgung tak lakon? Berarti itu sudah berbuah. Buah itu rasa kenikmatan di saat kita membaca apa yang kita wirid. Kalau kita membaca Sholawatiyah, amalannya kita pas, insya Allah itu akan jadi waris, berbuah di dalam hati kita. Jadi Sholawatiyah sebenarnya ada beliau Al-Fatihah. Terus sekarang kita berbicara tentang Al-Quran sebagai patokan, sebagai pegangan orang Islam yang paling pada Al-Quran. Nanti kita gadokan dengan ilmu akidiyah, pas enggak? Senapas enggak? Nah di sini kita bisa melihat kalau senapas berarti kembali kak. Kalau tidak senapas berarti bisa kak. Kalau senapas, insya Allah beliau seorang ibu rasul. Kalau tidak senapas, saya jamin beliau kakak. Tadi sudah dibicarakan, didahulukan ke Mas Doni dari Nganjuk. Surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Quran. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap berkedipnya mata, angger munggah menduwe nafasnya ada kudu ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nafas enggak dengan ilmu akidiyah. Sekarang kita lihat aja. Niat ingsun makan, niat ingsun tidur, turu, niat ingsun kerja, nderek perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala alias ibadah dalam segala bidang, baik kabul minan nas, hemsunta maupun bandar Allah atau kabul minan Allah. Siram enggak? Pas enggak? Gandeng enggak? Sekarang kalau kita sudah bela dari kita ibadah, sudah ibadah belum? Sudah. Nah berarti senapas. Berarti beliau adalah naib Rasul. Sebagai wakil Rasulullah SAW, seorang naib Rasul pasti diberi bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi bimbingan adroh. Kita boleh tidak? Bimbingannya berupa apa? Musilatil hadrat, yaitu radiasi batiniyah
yang menghantarkan kita semua usul kepada Allah baru sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beliau disebut Sohibul Nadroh. Secara modalis beliau sudah seirama, senafas dengan Quran. Bermasalah akhlakul karimah tadi sudah disinggung-singgung di Mas Duki bahwa akhlak beliau begitu istimewa. Setahu saya, mulai saya kecil sampai saya tua seperti ini, Mbah Yai kalau ada tamu tidak pernah kejalan orang. Pasti beliau mendahului. Apa itu? Kalau patahnya ngapunten, itu pasti Mbah Yai paling dahulu. Tamu siapapun belum ada sampai saat ini orang seperti beliau. Sapi. Apa sapi itu? Sapi orang bejat. Jauh dari Mbah Yai. Kebetulan sapi terlahir duriah darah. Tapi akhlaknya bagai bumi dengan langit. Itulah Mbah Yai. Seorang nabi Rasul pasti berakhlak karimah. Beliau sangat gati, sangat sayang kepada para pengikutnya. Yang melakukan salah tidak langsung tegur, minggat toh, mereka tak ada pengamat. Mau kita doakan, kita doakan. Sing keplese sakit ngagem. Amin. Baik pasti jauh seperti itu. Tidak langsung diberungkas. Itulah sifat Rahman Rahimnya baik sebagai Nabi Rasul. Tidak pernah kasar. Kalau kasar berarti bukan Nabi Rasul. Sesuai tadi sudah disinggung oleh Mas Duki mengenai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa nusaqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kesesatan kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menyampaikan sesuatu dengan penuh kesabaran. Nah, sekarang baik saya lama senafas dengan itu enggak? Dengan sesuatu enggak? Saya yakin senafas. Karena beliau kalau menasihati kita dengan penuh kesabaran, tidak dengan penuh amarah. Nah, itu beliau juga senafas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ininya beliau adalah orang istimewa. Beliau naib Rasul dan beliau adalah Sohibul Nadroh. Di sini ada yang lebih istimewa lagi. Apa itu? Yaitu qalbu Rasul. Bukankah sultannya yang dulu qalbu Rasul semuanya? Tidak. Itulah yang menempatkan bayi istimewa di Arab para sultan terdahulu. Walaupun demikian, beliau tetap menghargai dan menghormati sultan terdahulu. Tidak pernah bertentangan. Terbukti. Situ contoh. Sebelum mukadimah Fakih bayi, monggo kita mujahadah. Sing dereng apal kula suwun maos ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau itu pun tidak, monggo kita waos napa sing kita amali sholawat napa wan angsal, donga napa wan angsal. Berarti beliau menghargai para sultan yang terdahulu. Itulah seorang qalbu Rasul. Tidak ada tandingannya. Kenapa kembali mulai saya dasar
atau Syarif Husain? Karena beliau murni darah Rasulullah SAW. Kok bisa? Bisa saja. Saya ceritakan. Mbak Mekam Arab adalah darah Sayyid Hasan. Apa Sayyid? Sayyidina Hasan. Sayyid. Terus Mbaknya Hasanah dari Syarif Husain. Kok nggak sama? Bedanya apa? Perbedaannya kalau Sayyidina Hasan itu Sayyid, kalau Sayyidina Husain